Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Afif dari Temanggung Koi Farm. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana mencari sumber air untuk para penghobi koi ataupun para breeder koi. Jadi paling enggak kalau untuk breeder kita bisa menurunkan biaya produksi, karena yang kita harapkan kita mendapatkan mata air yang sifatnya artesis. Jadi kita tidak memerlukan pompa lagi untuk menaikkan air. Otomatis biaya listrik kita bisa menurun, kita bisa menekan biaya produksi, kemudian kita bisa menggunakan pelet yang paling enggak lebih murah, yang mengandung minyak pun kita nggak akan ada masalah karena air itu tetap mengalir tanpa kita harus menggunakan filter. Jadi ini waktu proses pengeborannya, ini dibor waktu itu sekitar 9 meter. Alhamdulillah artesisnya itu sudah bisa didapatkan. Jadi pada kedalaman 9 meter itu air sudah nyembur sendiri. Sumber mata air artesis sendiri bisa kita prediksi dengan kita melihat geografi tempat kita mau bor. Misalnya di antara cekungan, kalau di Temanggung itu ada dua gunung yaitu Sumbing dan Merbabu. Jadi kotanya itu pas di tengah-tengah, jadi seperti diapit oleh dua gunung. Jadi itu memungkinkan untuk mendapatkan sumber mata air artesis. Ini waktu pengeboran 10 meter, jadi air itu sebenarnya udah mulai besar yang keluar. Pas kedalaman 16 meter airnya banyak sekali, tapi yang jadi masalah karena sumber mata air artesis itu tempatnya di aquifer. Jadi aquifer sendiri merupakan sebuah tingkatan batu halus ataupun batu pasir. Jadi waktu kita masukkan casing itu sering longsor, yang jadi masalah di situ. Jadi kebetulan waktu kita memasukkan casing itu cuma bisa 9 meter. Sebenarnya untuk masuk ke 16 meter itu bisa, tapi sangat susah. Kalau bisa masuk ke 16 meter, airnya itu banyak sekali, itu melimpah sampai meluap-luap. Tapi kita bisa memasukkan cuma 9 meter casingnya. Ya alhamdulillah 9 meter sudah cukup, jadi sumber artesisnya sudah bisa kita dapatkan. Dan sampai sekarang di Temanggung Koi Farm tidak memerlukan pompa, kecuali satu pompa itu untuk menaikkan air ke baki shower. Jadi karena mata air artesis kadar oksigennya rendah, kita perlu memodifikasi itu dengan membuat baki shower untuk menaikkan kadar oksigen. Kalau yang di matponnya kita ngambil langsung dari mata air artesis itu. Jadi matponnya itu full tanpa pompa. Ini mata air artesisnya salah satunya. Jadi kita mata airnya itu kita bagi untuk 3 kolam. Jadi untuk kolam pembesaran itu 2 titik, kemudian yang 1 titik kita pakai untuk untuk ini indukan. Jadi kita masukkan ke baki shower. Ini lama-lama, ini waktu habis pengeboran airnya masih agak keruh, tapi alhamdulillah sekarang udah jernih air itu. Kadar pH sama TDS nya pun alhamdulillah bagus ini sekarang. Jadi airnya sekarang udah kelihatan alhamdulillah jernih, melimpah. Ini yang masuk ke kolam pembesaran dari mata air artesis itu. Ini kita lihat mata airnya alhamdulillah banyak, dan kita bisa menekan biaya produksi karena kita bisa menggunakan pelet yang mengandung minyak pun tidak masalah, karena airnya langsung kita buang tanpa masuk lagi ke dalam filter. Jadi biaya produksi rendah tapi hasilnya bagus. Ini kolam tanpa filter, airnya bagus, TDS bagus, pH bagus. Terima kasih, ini sekedar sharing dari saya Temanggung Koi Farm. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau suka tolong like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Salam dari saya Muhammad Afif dari Temanggung Koi Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.